Setiap hari, seluruh paket yang ada di sini dikirim ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Dimulai dari charger, power bank, dan juga kabel data dan lain-lain, semuanya berasal dari sini. Inilah wujud ekonomi digital, e-commerce. Melalui mata kuliah komputer dan masyarakat, kami memilih tema dampak e-commerce terhadap masyarakat dan dunia kerja. Nah, e-commerce ini bukan sekedar belanja online, tapi juga merupakan fenomena sosial dan masyarakat terhadap dampak-dampaknya. Nah, untuk memahami teori e-commerce lebih dalam, kami akan memaparkan sedikit teori tentang e-commerce dan juga berbincang langsung dengan pelaku usaha e-commerce itu. Hai teman-teman, kenalin nama aku Tantiana Leherunisa. Aku dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Tapi aku nggak sendirian, aku bareng teman-teman aku nih, yaitu satu Revan dan Dwiki. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngemaparin materi dengan tema dampak e-commerce terhadap masyarakat di dunia kerja dalam mata kuliah komputer dan masyarakat. Dalam video ini, kami tidak hanya membahas teori, tetapi kami juga menampilkan hasil wawancara langsung dengan salah satu pelaku usaha di bidang e-commerce, yaitu pemilik grosir aksesoris HP yang telah menjalankan bisnisnya secara online. Melalui wawancara ini, kami ingin melihat bagaimana e-commerce berperan nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang maupun jasa melalui media digital, terutama internet. Dalam suatu dekade terakhir, e-commerce mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia, terutama sejak masa pandemi, di mana banyak aktivitas ekonomi beralih ke platform online. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penggunaan smartphone, layanan pembayaran digital, serta perkembangan logistik yang semakin baik. E-commerce membawa banyak dampak positif bagi masyarakat. Pertama, memberikan kemudahan akses terhadap barang dan jasa dari mana saja. Lalu, kedua, membuka peluang kerja baru dan mendukung tumbuhnya UMKM digital. Nah, dan ketiga ini meningkatkan efisiensi transaksi dan mempercepat arus distribusi barang. Dan yang terakhir, meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Namun, perkembangan ini juga memiliki dampak negatif. Masih terdapat ketimpangan digital di beberapa wilayah Indonesia yang belum memiliki akses internet memadai. Selain itu, ancaman keamanan data, penipuan online, serta perilaku konsumtif juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Bagi pelaku usaha kecil, persaingan harga di platform besar juga bisa menjadi tekanan tersendiri. Tantangan terbesar e-commerce ke depan adalah menjaga keamanan data, menciptakan persaingan yang adil, dan memperluas akses digital bagi seluruh masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform e-commerce, dan masyarakat agar ekosistem ini bisa tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Untuk mengetahui dampak e-commerce secara langsung, saya melakukan wawancara singkat dengan salah satu pelaku usaha yang berjualan di seluruh e-commerce yang saat ini ramai dipakai oleh masyarakat Indonesia. Berikut adalah hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya kenalin nama aku Tantiana Leherunisa. Aku tuh dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, jurusan informatika. Jadi aku tuh dari kelompok 4. Jadi aku tuh mau wawancara e-commerce, tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nama-nama kelompok aku. Jadi pertama tuh ada Revan Vio, terus keduanya tuh ada Dwiki Sumarlin. Nah, jadi aku tuh mau nanya nih Kak. Sebelumnya aku boleh kenalan dulu nggak sih? Iya boleh, nama aku Seva. Iya kenapa? Jadi kapan sih Kak Kakak tuh mulai berjualan e-commerce? Untuk berjualan e-commerce itu mulai tahun 2019. Awalnya udah lama ya, Kak? Covid awalnya gak sih itu?
iya mulai COVID ya, COVID melanda. Itu awalnya dari Tokopedia dulu. Iseng-iseng aja kayak jual softcase, kabel data yang kayak gitu. Lama-lama peminatnya makin banyak. Oh, kan banyak banget ya. Itu Iya. naiknya melonjak gitu ya, Iya, Kak. ya makin banyak. Terus jadi sekarang hampir semua penjualan toko aku gitu ya, lewat platform atau e-commerce itu. Iya. Itunya cuma di Tokopedia aja atau ke Shopee juga gitu dan lain-lain gitu. Banyak sih semua sekarang udah Oh, semua, TikTok juga apalagi ya? iya, apalagi TikTok Shop Itu kayaknya itu. banyak banget ya, Kak. Iya. Terus kayak apa sih Kak alasan utama memilih e-commerce dibanding toko fisik? Ya, kalau misalkan untuk toko fisik itu jadi yang belinya ya TTA ya, yang tahu-tahu Iya, aja iya, gitu kayak ya, yang banyak dekat akun-akun rumah. fake gitu ya. Yang kayak gitu. Tapi kalau di e-commerce itu jangkauannya lebih banyak. Kita itu bisa luar pulau juga bisa tahu toko kita gitu. Iya. Terus kitanya juga biaya operasionalnya juga kecil gitu. Jadi nggak perlu kita harus sewa tempat yang besar atau bayar gaji pegawai lebih banyak, jadi kayak ya, lebih simpel lah ya. efisiensi, ya, lebih kayak gitu. Terus apa sih nih Kak kayak manfaat paling terasa gitu setelah beralih ke sistem online gitu dari pas COVID aja gitu ya? Gimana? Kerasanya itu kayak hasil peningkatan penjualannya yang biasanya sehari kita dapat cuma 10-20, kalau pakai e-commerce itu bisa lebih dari 100 gitu per harinya. Apalagi sekarang tuh selalu ada promo. Iya, jadi kayak banyak banget ya iya, gratis ongkir kayak gitu promo, ya? iya promonya kayak 11-11 gratis ongkir lah, yang Terus kayak jadi gitu. kayak sisa jadi misalkan harga 10.000 jadi 0 rupiah kayak Iya, gitu ya banyak iya, ya. paling kayak gitu. Terus kendala apa nih ya Kak yang paling sering dihadapin gitu di toko Kakak tuh? Oh, paling sering tuh tentang ongkir sama pengiriman. Kadang pembeli tuh komplain kok barangnya Nggak lama. nyampe-nyampe gitu ya. Iya, padahal kan itu di luar kendali sama toko ya. Barang yang udah dikirim ke ekspedisi itu seharusnya udah menjadi tanggung jawab ekspedisinya gitu ya. gitu. Jadi kayak toko tuh kayak bingung gitu ya. Jadi Iya. kayak salah siapa jadi kena kita gitu ya. Iya gitu, iya. Sama perubahan algoritma di platformnya juga gitu. Oh, jadi kayak Iya. kadang hari ini lagi rame gitu jam segini, tapi besoknya jam segini nggak Iya, rame belum kayak gitu ya. tentu, iya. Oh, oke. Terus ini Kak, gimana sih pandangan Kakak gitu tentang persaingan di platform e-commerce saat ini gitu? Buat sekarang tuh persaingannya ketat banget. Soalnya banyak banget ya, Kak. Iya, apalagi toko-toko baru tuh dia tuh ngejual, tapi kadang-kadang harganya itu nggak masuk akal. Iya, tiba-tiba kayak di setengah harga gitu ya. Iya, gak masuk akal. Terus peminatnya juga gak mentingin kualitas, yang penting harganya gitu ya. Itu tuh kita harus bersaing banget sama harga-hargaan. Walaupun misalkan kita punya kabel yang sama, merek yang sama, terus di toko B sama-sama juga, tapi harganya kadang nggak masuk Iya, gitu ya. kayak kita harus cari pinter-pinter gitu ya, Kak. Pinter-pinter. Nurunin harga kayak gitu. Iya. Terus kayak menurut Kakak nih, apa nih yang bisa dilakuin pemerintah atau platform untuk ngedukung si pelaku UMKM online? Ya, lebih sering ngadain kayak kegiatan pelatihan digital marketingnya aja sih, ya pendampingan usaha-usaha kecil ya. Soalnya banyak banget ya mereka berjualan hasilnya bagus, ya atau misalkan makanannya enak, tapi mereka tuh belum tahu dengan Oh iya, jadi e-commerce kayak yang harus kayak banyak gini. Iya, banyak gitu. kayak iklan-iklan gitu ya. Iya, mereka belum tahu karena belum ada pemahaman sampai situ. Iya. Kadang kayak yang jualan juga kayak yang udah sepuh gitu ya, Kak. Terus sama biaya pengirimannya juga lebih penting sih supaya UMKM tuh tetap bersaing. Oh iya. Sekarang daripada impor yang Iya. ekspor kayak gitu lebih banyak ya, teman-teman. Jadi segitu aja paling ya, Kak. Makasih banyak sebelumnya. Iya. Ya udah, kita tutup aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas.